Bercerai ternyata bukan akhir dari segalanya. Buktinya beberapa pasangan selebritis ini justru masih saja ribut perihal harta gono gini. Siapa sajakah mereka? Ragam aksi emak-emak memang selalu bikin terpana. Apa sajakah itu? Tak hanya kisah fiksi belaka, beberapa film horor juga ada yang diangkat dari kisah nyata dan sukses bikin bulu kuduk merinding. Film apa sajakah itu? Dan simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dan tentunya hari ini aku akan memberikan informasi-informasi yang lagi tren. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, gimana baju Claudi bagus ya, merah-merah merona. Kayak berita yang mau Claudi kasih tahu nih. Beritanya ini merona banget dan lagi heboh-heboh dan juga viral. Yang pastinya trending nih. Langsung aja ya viewers, informasi pertama ini datang dari kalangan selebriti atau artis ya. Mereka ini bercerai dan ada konflik. Aduh, gak suka deh kalau misalnya udah yang namanya bercerai terus konflik terus ribut. Harta gono gini, anak pusing. Siapa aja ya kira-kira artisnya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, itu gimana coba yang tadinya seorang laki-laki dan seorang perempuan ini saling jatuh cinta, menikah, akhirnya cerai. Masalahnya banyak banget, harta gono gini. Ini bukan kita aja ya rakyat biasa, tapi selebriti dan artis juga heboh soal yang namanya gono gini. Ini langsung dilihat aja dulu. Ahmad Dhani sama yang namanya istrinya Maya Estianty itu heboh banget kasusnya. Mulai dari hak asuh anak, anaknya kan ada Eldul. Kalau sekarang mah udah gede-gede ya, mereka bisa urus dirinya sendiri. Dan juga sekarang Maya Estianty udah punya suami. Suaminya cocok banget. Wah, itu enak banget kata orang sih. Maya Estianty semakin tambah umur semakin bahagia. Aduh, tuh pengen kayak gitu ya, semakin tambah umur Claudi semakin bahagia. Amin, asik ya. Ahmad Dhani juga udah punya istri kan, Mulan Jamila. Ya kan? Dan udah ada anak nih. Ya sudahlah ya, biarkan saja kalau misalnya dulu berantem soal harta gono gini, terus juga berantem soal hak asuh anak. Sekarang semuanya udah baik-baik aja dan udah punya keluarga masing-masing nih viewers. Tapi viewers, ini yang lagi heboh. Tahu dong yang fotonya tersebar ada darah mengucur dari hidung sampai ke sini. Ya ampun viewers. Terus ada videonya juga kesebar lagi nangis-nangis. Acting nangisnya aku nggak mau bilang acting. Video nangisnya itu loh viewers. Udah diteken-teken gitu wajahnya, bayangin viewers, nangisnya tuh sampai keteken gitu. Aduh, itu benar-benar heboh banget. Kalian pasti tahu kan ini siapa? Iya, Vena Melinda. Aduh ya ampun, itu anaknya udah 2, ganteng-ganteng. Fellow, Bramasta, terus Atala. Aduh ya ampun, kurang apa sih hidupnya? Kayaknya kalau kita bilang mah udah ya sempurna lah, kurang apa sih? Mau anak udah ada tuh, kemarin itu ngambil anak. Kenapa sih sekarang malah kasus kayak gini viewers? Kejadian sampai satu Indonesia tahu tentang kehidupan pribadinya, kehidupan itunya, tahu kan, heboh banget nih viewers. Yang kita doakan aja lah, semoga semuanya baik-baik aja ya viewers. Kalau tadi kita udah ngomongin nih soal artis yang tadinya itu menikah terus cerai, dan pas cerai itu heboh banget soal yang namanya gono gini, hak asuh anak. Sekarang kita mau beralih ke berita yang lagi viral nih di sekeliling kita. Ditambah sekarang media sosial, wah gila banget kejadian sekarang juga langsung diupdate. Kira-kira apa sih informasi viralnya? Tapi yang kali ini lucu ya, karena berhubungan sama emak-emak. The power of emak-emak. Ini emak-emak pada ngapain sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, lucu banget ya itu emak-emak. Coba deh bayangin, semoga nanti Claudi kalau udah jadi emak-emak nggak gitu ya, senam di tengah jalan, jemur-jemur baju sembarangan di tiang listrik. Aduh ya ampun, takut banget, takut nanti pas dijemur terus dipakai kesetrum. Udah ya viewers, ya lupakan itulah ya. Tapi itu rada
kocak sih. Jadi oke lah, konsepnya emang senam gitu ya biar sehat ya. Tapi ya nggak di tengah jalan juga, Bu. Itu gimana dong kalau ada yang mau lewat-lewat? Kenapa sih nggak sewa aja tuh tempat senam? Sekarang udah banyak tahu ada paketan gitu, harga diskon. Langsung dicari aja ya, Bu, karena keselamatan nomor 1. Emang sih kesehatan penting, senam bagus sih untuk kesehatan. Tapi keselamatan kita juga penting. Buat apa nih ya? Kita ini sehat tapi nggak selamat. Aduh, amin. Pokoknya Bu langsung pindah ya. Dari yang tadinya di jalan langsung aja ke tempat senam. Oke Ibu, aku ngerti banget pasti Ibu dengerin aku ya kan? Oke deh ya Bu. Terus ini juga tolong dong ibu-ibu. Kalau jemur pakaian emang sih pakaiannya banyak banget. Itu kan bisa ya di depan rumah beli jemuran itu loh. Yang kecil-kecil sekarang ada. Kenapa harus di tiang listrik? Kenapa harus di tengah jalan? Itu kalau ada yang mau lewat gimana? Tapi ini emang ibu-ibu lucu-lucu sih menurut Claudi. Ya sebenarnya ini sih tidak patut untuk ditiru ya. Karena semuanya tuh ada tempatnya masing-masing. Contoh kalau senam itu ada tempatnya. Lalu kalau misalnya mau jemur pakaian itu ada tempatnya. Jadi ini bukan untuk ditiru, jangan ditiru. Dan ibu-ibu yang melakukan ini stop. Jadi kalau misalnya senam ke tempatnya, kalau mau jemur baju di tempatnya. Oke Bu, pasti Ibu ngerti dong. Gak apa-apa ibu-ibu ini emang lucu ya, lucu-lucu dikit sekalian kocak sih. Buat pembelajaran juga nih viewers. Viewers, kalau tadi kita udah ngomongin nih soal ibu-ibu yang viral ini nih ya, emang the power of emak-emak ini jangan diganggu gugat ya. Tapi kalau kita kasih opini boleh, emang lucu banget sih. Tapi ingat, balik lagi, jangan ditiru, oke? Karena semua ada tempatnya masing-masing. Mendingan ibu kalau misalnya di jalan itu ya yang benar-benar aja lah. Jadi pengguna jalan yang baik. Oke deh viewers, kalau tadi kita udah heboh-heboh nih ngomongin soal artis-artis yang tadinya baik-baik terus cerai, terus harus mikirin harta gono gini, terus udah ngomongin emak-emak yang viral ini, yang lucu, yang heboh ini ya. Sekarang Claudi mau kasih tahu informasi lainnya nih. Informasi lainnya apa sih? Tentunya hal-hal yang mistis, yang serem. Kira-kira apa nih yang serem yang Claudi mau kasih tahu? Buat kalian ya yang nonton, pasti kalian tahu, apalagi kalian hobinya, aku setiap Sabtu Minggu aku nonton bioskop, aku nonton apa, Nah, ini ada berita-berita misteri. Makanya jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Sesuai janji Claudi tadi, Claudi mau kasih informasi seputar hal-hal mistis. Kira-kira tentang apa sih? Tadi Claudi udah spill. Kalau yang suka nonton pasti tahu nih. Langsung aja disimak informasinya. Ini ya. Aduh viewers, takut banget ya. Film Annabelle aku sih nonton, tapi itu katanya dari kisah nyata. Konon katanya ada suami istri yang lagi menunggu kelahiran bayinya dan ada boneka kan di situ, tapi bonekanya itu dirasuki dan jadi menyeramkan. Akhirnya jadilah film itu. Aduh serem banget yang kayak gitu-gitu ya viewers. Itu kali nonton filmnya dan itu emang serem. Selain itu ya, selain Annabelle, ini ada The Strangers. Ini The Strangers pantas aja serinya itu banyak ya. Ini tuh berdasarkan kisah nyata. Ada 3 orang pembunuh bertopeng yang suka mengganggu itu pasangan-pasangan di pinggir kota. Wah, ini bener-bener dari kisah nyata dijadiin film atau series. Ini bener-bener laris banget ya. Banyak orang-orang tuh yang nonton dan ngikutin. Wah, ini kalian ini emang pecinta horor banget ya. Makanya viewers, kalian harus terus nonton On Trending karena selalu ada cerita mistis. Menurut viewers sendiri gimana nih tadi?
yang mistis-mistis dari Annabelle sampai The Stranger. Karena sebenarnya gini sih jujur Lia, kalau misalnya ceritanya itu base gitu loh, maksudnya emang bener-bener kejadian nyata, orang tuh kayaknya emang lebih tertarik ya. Makanya perhatiin deh kalau kita nonton film atau series itu ada tulisan misalnya berdasarkan kisah nyata, itu biasanya orang yang nonton lebih banyak karena benar-benar relatable sama kehidupan kita, karena itu benar-benar terjadi dan dibuatin suatu series atau film. Makanya banyak orang yang suka kalau misalnya ini cerita nyata, ayo kita nonton, karena emang benar-benar terjadi gitu, bukan hanya cerita. Wah, viewers, ini keren banget ya kalau misalnya dari cerita misteri, kejadian menyeramkan, horor dijadikan sesuatu yang seperti inilah film, series menjadikan suatu industri gitu loh, industri seni, jadi film, jadi series yang bisa dinikmati sama banyak orang. Oke deh viewers, kalau tadi kita udah ngomongin soal yang serem-serem nih tadi ya, gimana kalian masih mau nggak nih nonton film-film atau series yang berdasarkan kisah nyata? Pasti mau, apalagi penonton Indonesia berdasarkan kisah nyata. Horor, wah udah deh itu pasti mantep banget. Horor yang nggak kisah nyata aja tuh rame, apalagi berdasarkan kisah nyata. Contohnya KKN di Desa Penari yang hampir 10 juta penonton. Wah viewers, pokoknya kalau misalnya udah nonton yang kayak gitu ya, hati-hati tidurnya, jangan sampai nggak bisa tidur karena film seperti itu. Karena kalau misalnya emang dari kisah nyata, itu lebih di kita tuh lebih kayak lebih berasa ya gitu, lebih serem gitu. Pokoknya hati-hati, oke viewers. Kalau nonton mah boleh nonton aja nggak apa-apa. Tapi kalau takut ya nontonnya jangan sendiri, ajak pacar atau mungkin pasangan atau mungkin orang tua, teman-teman bisa ya. Ya udah deh viewers, tadi kita udah ngobrol banyak banget dan waktu Claudi ini sudah habis. Jadi jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on MNC Channel. Aku Claudi pamit, bye bye.